Saya Delva Asmawit. Di sini saya akan melakukan video keterampilan medik wawancara non psikotik. Baik, selamat pagi. Di sini saya akan membacakan kasus terlebih dahulu. Untuk ilustrasi kasusnya, seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke poli jiwa dengan keluhan sering tiba-tiba merasa seperti tercekik, sesak nafas, jantung berdebar, dan seakan mau mati. Hal ini membuat pasien berulang kali ke UGD, namun saat di UGD keluhan tersebut berangsur pulih, pasien dinyatakan normal. Setelah dilakukan pemeriksaan jantung dan paru, pasien akhirnya disarankan berobat ke poli jiwa. Oke, di sini untuk analisis pasien akan duduk tegak pada pemeriksaan, penampilan cukup rapi, cukup bersih, tampak beberapa kali melihat sekeliling dan posisi duduk agak maju atau tidak bersandar pada kursi. Pasien tampak sering menggerakkan kakinya dan mengupas kuku jari tangannya. Pasien bisa menjawab dengan semua pertanyaan dengan baik. Pemeriksaan dan terkesan menjelaskan dengan panjang lebar. Selamat sore, perkenalkan saya dengan Dr. Delva. Dengan siapa saya berbicara? Saya Ani. Oke. Saya panggil Mbak Ani atau Bu Ani ya? Ani saja dok. Oke, baik Ani. Saya lengkapi dulu ya data-datanya, tidak usah khawatir. Data-data pembicaraan dan hasil pemeriksaan kita ini dijamin rahasianya dok. Oke. Iya. Nama Ani, usianya berapa? 25 tahun dok. Oke. Untuk alamatnya? Surabaya. Oke. Untuk sukunya sendiri? Jawa. Oke. Agamanya? Islam. Oke. Untuk pendidikan terakhirnya? Sains ekonomi. Oke. Untuk pekerjaan sekarang apa ya Bu? Tidak bekerja, udah di PHK. Oke. Untuk marital statusnya atau status pernikahan sudah nikah atau belum? Oke. Status keluarga mungkin anak keberapa? Anak kedua dari 3 bersaudara. Ada yang bisa saya bantu Bu Ani? Iya dok, saya sering tiba-tiba merasa sesak seperti terjepit. Yang lalu saya sudah terbangun di tengah malam, tiba-tiba juga keringat dingin dan jantung saya berdebar-debar seperti mau copot rasanya. Saya beberapa kali ke UGD dok, namun saya telah diperiksa dokter di sana dinyatakan semua baik saja. Saya juga merasa direkam jantung dan hasilnya juga baik. Kata dokter di IGD saya mengalami kecemasan dok, faktor pikiran saja, padahal saya tidak merasa kepikiran sesuatu. Saya kemudian diarahkan untuk berobat ke poli jiwa. Saya ini kenapa ya dok? Ya Ani, sejak kapan Ani mengalami hal ini? Mungkin sejak sekitar 2 bulan yang lalu ya dok. Saya sampai stres dan takut jika hari menjelang malam. Takut tiba-tiba terbangun kembali, lalu merasa sesak dan berdebar-debar seperti sebelumnya. Akhirnya saya hanya tidur sekitar 2-3 jam saja semalam. Baik, ada masalah apa 2 bulan yang lalu Ani? Apakah memang ada sesuatu yang terjadi? Mungkin jadi bahan pikiran seperti yang disampaikan oleh dokter yang di UGD? Tidak ada masalah apapun menurut saya. Memang saya saat ini sedang dalam upaya mencari kerja lagi dok. Tapi menurut saya hal tersebut tidak sampai membuat saya kepikiran. Saya masih ada sisa uang tabungan dari pekerjaan saya yang dulu. Jika ditanya apa yang jadi bahan pikiran saya saat ini, ya kesehatan saya ini dok. Jadi saya menjadi beban pikiran bagi saya. Baik, Ani saat ini tinggal dengan siapa? Dengan orang tua sama adik dok. Bagaimana hubungan Ani dengan ayah dan ibunya? Untuk hubungan dengan orang tua insya Allah baik dok. Hanya saja memang mereka seperti sempat lihat saya banyak di rumah, terutama ibu saya dok. Saya diharapkan bisa segera dapat kuliah lagi. Jadi ibu saya sering ngomong, terutama jika melihat saya bangun kesenangan. Ibu sering memarahi saya begitu tahu-tahu saya baru tidur jam 2 atau 3 pagi dok. Ibu tidak mau tahu alasan mengapa saya sampai tidur demikian malam. Ibu bilang gimana saat mengomeli Ani? Sumpahnya ibu itu seperti apa menurut Ani? Iya, ibu mengatakan saya sakit karena ulah saya sendiri. Saya tidak bisa tidur karena salah saya sendiri. Bahkan mungkin kenapa saya di PHK 5 bulan yang lalu. Ibu selalu membandingkan saya dengan kakak yang sudah sukses. Bahkan setelah menikah pun karir kakak terus bagus dok. Bahkan dengan adik saya pun dia dianggap lebih baik daripada saya dan saya perlu mencontoh adik. Hal ini kadang membuat saya lumayan kesal. Kira-kira mengapa sampai ibu mengatakan demikian Ani? Mungkin karena sampai merepotkan keluarga, karena harus mengantar saya berapa kali ke UGD saat malam hari. Dan sebelum ini sudah 3 kali saya ke UGD tengah malam dok. Terakhir tadi malam saya merasa tidak ada yang bisa mengerti saya. Saya pun tidak menginginkan pintar membuang uang. Mengalami ini. Bahkan ibu saya tidak mendukung saya berobat ke sini dok. Saya malah dibilang membuang uang. Yang bisa menyembuhkan diri saya ya diri saya sendiri. Ya kalau saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri, saya tidak akan kesini dok. Dan saya tidak akan berpura-pura dengan apa yang saya rasakan. Baik, saya turut empati dengan mendengarnya Ani. Kalau sikap ayah ke Ani gimana?
Ayah biasa saja sih dok, tidak banyak bicara. Ibu yang cenderung dominan di rumah. Kadang-kadang saya kasihan dengan ayah. Sepertinya ayah juga tertekan karena ibu sering mempengaruhi ayah. Baik, kalau hubungan Ani dengan Abi? Biasa saja sih dok, kita tidak terlalu dekat. Dia termasuk orang yang mandiri sih dok. Saya tidak pernah mencampuri urusannya dan dia juga jarang berkomunikasi dengan saya. Walau kamar kita bersebelahan, dia selalu sibuk dengan pacarnya. Saya terus terang kurang suka dengan pacarnya dok, kurang tahu soal satu. Ani sendiri sudah punya pacar atau belum pernah pacaran? Saat ini saya tidak punya pacar dok, dulu pernah punya. Cuman kita putus sekitar sehari-hari sebelum saya di PHK. Karena dia satu tempat kerja dengan saya dok. Hal ini akhirnya membuat ibu saya menyalahkan saya. Ibu sudah melarang saya untuk berpacaran dengannya, namun tidak saya hiraukan. Kita tetap jalan bersama. Memang kita beda keyakinan dok, dan mantan pacar saya itu sebenarnya supervisor saya. Baik, sudah berapa lama bersama dia Ani? Dan sudah sampai seberapa dekat hubungan kalian? Saya kenal dia mungkin sekitar 2 tahun ya dok, tapi baru benar-benar jadian sekitar 6 bulan sebelum kita putus. Dok, kita sudah cukup dekat, bahkan pernah berhubungan intim. Ada rasa kekecewaan yang berat saat putus? Iya sih dok, terutama di awal putus, apalagi saya sudah menyerahkan ketawanan saya padanya. Kita sempat mencoba jadian lagi, namun sikon tidak mendukung. Sempat saya berpikir akankah masih ada yang mau menerima saya karena saya sudah tidak perawan. Saya merasa bersalah pada diri sendiri. Kenapa sampai mau melakukan hal itu, padahal kami belum menikah. Tapi hal itu terus sudah berlalu. Saya berusaha untuk melupakannya dan move on. Baik, waktu itu apa penyebab Ani sampai putus dan apakah memang sampai berdampak pada pekerjaan Ani? Iya dok, dia lebih memilih mendengarkan orang tua yang dulu berdampak kasus dengan yang tidak. Cuma perusahaan memang agak goyang sejak awalnya pandemi ini. Akhirnya beberapa karyawan yang di PHK. Awalnya WFH doang dok, kerja di rumah. Lalu akhirnya saya benar-benar dirumahkan dan di PHK. Selain itu tidak ada yang tahu kalau saya dan supervisor saya berpacaran. Jadi menurut saya itu bukan masalah. Namun dengan pemikiran ibu saya mengungkapkan kalau saya di PHK karena saya ketahuan berpacaran dengan supervisor saya. Baik, selain ada gangguan tidur, apa ada hal lain yang dirasakan selain yang sudah disampaikan tadi? Bagaimana nafsu makannya Ani? Ada dok, saya jadi mudah lupa. Kemudian ibu sering mengatakan saya lemot. Kalau diajak bicara sering lupa dok, kurang konsentrasi juga. Biasa fokus mengerjakan sesuatu. Kemudian setiap orang yang sedang membaca artikel atau ruang kerja tersebut sering tidak tuntas karena sebentar saja saya sudah lupa dan mudah lelah. Akhirnya saya berhenti untuk membaca. Untuk nafsu makannya sih biasa aja. Saya memang tidak banyak makannya, tapi akhir-akhirnya lebih berkurang sehingga mempersiapkannya. Saya sering browsing kalau banyak makanan yang menimbulkan jantung berdebar, jadi saya takut makan sembarangan. Baik, bagaimana dengan hobi atau kebiasaan yang menyenangkan? Apakah Ani mungkin memiliki hobi? Masih dilakukan hobinya sampai sekarang? Saya hobinya jalan-jalan sih dok. Ini juga membuat saya stres mungkin. Selama pandemi ini saya tidak bisa kemana-mana. Saya ini sakit apa ya dok? Saya kepikiran tentang kondisi kesehatan saya. Masa karena stres pikiran bisa sampai menimbulkan hal yang seperti saya rasakan ini dok? Baik, jika memang secara fisik sudah diperiksa dan dinyatakan baik hasilnya, berarti kemungkinan berkaitan dengan faktor psikis Ani. Betul, dari pikiran bisa menimbulkan keluhan seperti yang dirasakan Ani. Ani sebelumnya apakah memang pencemas? Bagaimana responnya jika berhadapan dengan sesuatu yang membuat Ani tidak nyaman? Iya sih dok, saya memang pencemas. Orang-orang di sekitar saya sering tidak bisa mengimbangi ritme kerja saya. Mereka merasa terlalu santai. Saya orangnya suka mengerjakan sesuatu dengan cepat dok. Semakin menunda pekerjaan, semakin tidak tenang saya dok. Kepala saya sering pusing dan perut saya mual jika saya sedang stres. Bahkan sering saya merasa kesemutan dok. Saya sering mengimbangi rasa stres saya dengan mendengarkan musik. Kepala sering pusing dan mual jika sedang stres sudah dialami sejak kapan Ani? Bersama 2 bulan ini atau sebelumnya? Kalau itu sudah lama sih dok, ada sekitar 7 tahunan sejak saya kelas 3 sih. Oke, baik. Selain dengan mendengarkan musik, apalagi yang dilakukan untuk mengatasinya? Paling saya keluar jalan-jalan sejauh, namun itu pun sesudah saya menyelesaikan urusan saya. Saya tidak mungkin bisa tenang jika pekerjaan saya belum selesai. Bahkan sampai tidak tidur untuk menyelesaikan pekerjaan yang saya pun sering dok. Saya dulu sering bawa pulang pekerjaan ke rumah, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang rewardnya. Baik, pernahkah ada pikiran sumpah karena urusannya yang begitu banyak yang belum selesai sampai muncul rasa putus asa? Sering sih dok, saya beberapa kali bahkan rasa ingin mati saja karena tidak ada yang mengerti apa yang saya rasakan. Malah banyak yang menghakimi dan mengatai saya capek dok, tapi saya takut mati.
Baik, pernah sampai ada terngiang-terngiang suara yang menghakimi atau menjelek-jelekan Ani? Ini yang lebih dipikiran dok, saya sering terlihat omongan mereka. Omongan siapa Ani? Bagaimana omongannya? Ibu saya, kakak saya, teman-teman saya, dan masih banyak lagi mengatakan kalau saya tidak mampu melakukan ini dan itu. Padahal saya sudah benar-benar melakukan semua tugas saya. Sudah saya selesaikan sebelum deadline. Semua salah saya hingga saya benar-benar di PHK. Semua itu karena saya yang tidak kompeten. Setiap kali terdengar perkataan-perkataan itu menunjukkan begini, pusing berdebar-debar dan akhirnya lemas dok. Saya jadi hampir tidak bisa berbuat. Baik, apakah dalam keluarga ada yang mengalami hal seperti ini atau mungkin ada yang mengalami gangguan kejiwaan lainnya, misalnya mengurung diri, marah-marah tanpa sebab, dan juga yang lainnya? Ibu saya merupakan seorang yang pencemas dok, terus dia suka marah-marah juga. Oh, oke. Baik, dari yang Ani sampaikan tadi, mulai dari sering berdebat, sesak, lemas, rasanya akan mati yang terjadi tiba-tiba dan sudah berlangsung sekitar 2 bulan, akan ada gangguan tidur, konsentrasi terganggu, pusing, mual, terutama jika memikirkan banyak hal. Ini merupakan gejala yang mengarah ke gangguan panik dan gangguan kecemasan Ani. Ini perlu ditangani dengan benar. Bagaimana dok? Saya akan memberikan resep obat-obatan ya. Ini untuk mengatasi kecemasannya. Nanti kontrol kembali sebelum obatnya habis. Kita lihat perkembangannya. Apa nanti saya ketergantungan ya dok? Apakah ada efek sampingnya? Selama masih dalam pengawasan dokter, harusnya aman. Bedakan antara ketergantungan dan kebutuhan ya. Kalau memang perlu obat dan tidak dapat obat, malah kasihan nanti terganggu aktivitasnya sepanjang hari. Baik dok, apalagi yang harus saya lakukan jika misalnya tiba-tiba saya merasa cemas, apakah saya perlu untuk UGD lagi? Lakukan teknik relaksasi pernafasan dan sugesti dirilah dengan hal-hal yang positif, berusaha mengoptimalkan pikiran positif agar hatinya juga ikut tenang ya. Semua pasti baik-baik saja. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama Ani, semoga lekas membaik ya. Selamat sore.